Saya memang bercita-cita ingin menjadi salah seorang artis, bagaimana caranya, dan saya melakukan aktivitas keseharian casting dan casting, Kang. Oh gitu. Jadi saya casting ke TV ini, ke TV ini, belum ada yang mentok. Dan pada saat itu saya ikut dulu sama manajemen di Kitchen dulu tuh. Di namanya. Kitchen. Ya, di Kitchen. Oh, di Kitchen. Manajemen ikut di Asal. Saya milih Mas Gogon Jambul, dan saya rela berkorban, kumis saya buat. Jadi preman? Pernah saya menjalani preman. Saya Enggak, maksudnya gini, kan Kang Dodon badannya kecil. Iya. Preman kan harus gini, kayak saya minimal kayak harus gini. Kok bisa gitu? Jadi saya dibesarkan kok bisa di gitu? Kota Garut, Kang. Di Kota Garut. Di mana di Kota Garut saya tuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mau kemana ini, Pak? Kang, saya mau nanya, barangkali Akang tahu Kang Doyok yang mirip artis. Di sini katanya menurut informasi di kampung ini. Doyok. Nggak ada. Kalau yang mirip dengan Raffi Ahmad, saya sendiri. Oh gitu. Tapi bentar, saya lihat wajah Akang nih, kayak mirip artis juga. Kayak mirip artis siapa gitu. Oh, saya Dodon Jambul. Kan betul. Ya udahlah, lupain aja yang itu mah. Jadi saya mau silaturahmi aja sama Kang Dodon ya. Boleh. Dodon, ya. Oke, kalau gitu main aja ke rumah. Iya, siapa tuh Kang Dodon ya? Mau berdua atau saya jalan kaki aja? Rumahnya dekat nggak? Ini masih agak jauh sedikit. Saya kan nggak tahu. Oh, saya naik motor dia. Oke, kalau gitu saya ikut naik motor ya. Iya, siap. Kan ngomong-ngomong masih jauh nggak ini untuk rumahnya? Dekat lah. Bentar lagi juga sampai. Ngomong-ngomong ini indah banget ya, masih alami ini suasana desanya. Nah, inilah namanya juga pedesaan. Nah, di sini aja. Berarti di depan tuh sedikit lagi yang ada motor. Nah, di sini. Ya, oke. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, alhamdulillah di video kali ini saya masih diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan kembali video-video sebelumnya. Dan alhamdulillah sahabat, sekarang ini suatu kehormatan yang tadinya saya mencari warga yang mirip artis yang lain, tapi tadi di jalan saya nggak sengaja ketemu sama artis yang wah juga. Karno. Dan sahabat, alhamdulillah saya bisa bertemu sama Kang Dodon Jambul yang mungkin sahabat-sahabat semua sebagian ataupun semuanya udah pada tahu ya siapa itu Kang Dodon. Beliau adalah seorang pelawak atau apa? Komedian ya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada di samping saya. Oke. Kita silaturahmi dulu. Gimana kabarnya Kang Dodon? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat. Kali ini saya tidak bisa melawak,
Karena satu, tidak ada yang hajat, kedua Oh. nggak ada yang nyawer. Ada yang nyawer. Oh, Jadi serius aja lah. oh gitu. Oh, jadi harus ada yang nyawer. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. nanti ada yang nyawer dengan subscribe dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Kang Dodon, suatu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi sama seorang artis yang wah sudah malang melintang mungkin ya. Nah, baik, sebelumnya mungkin saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya iya. Untuk sahabat-sahabat channelnya apa? The Ismail TV. The Ismail TV. Iya. Ya, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, perkenalkan saya Dodon Jambu ya. Sekarang posisi saya jadi orang desa. Dan alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, itu yang paling utama ya. Nah, ya. Jadi Kang Dodon sekarang tinggalnya di pelosok desa yang sangat luar biasa, masya Allah, indah banget. Tadi saya lewat ke sini, ternyata wah, Kang Dodon kok ada di sini, kayak mimpi sahabat. Ternyata beneran ini teh ya. Ya, Tuh, jadi wujudnya bener ini. bener. Bener ya. Ya, kalau nggak bener saya pasti nggak nginjek tanah, Pak. Dan tadi katanya bilangnya mirip Raffi Ahmad ya, seorang artis yang sangat Fenomena. ganteng dan fenomena ya. Tapi kalau menurut saya gantengan ini Bisa aja, bisa Kang. aja ya. Iya. Disangka dulu tuh. Ya, alhamdulillah mungkin saya sudah memposisikan diri untuk beristirahat. Kalau nggak salah dari tahun 87 saya di kota Jakarta sudah gitu. merasa capek di berbagai macam TV. Sekarang enak beristirahat di desa. Oh, jadi alasannya kalau bahasa Sundanya pengen niis. Nah, itu. Ya, dari hiruk pikuk perkotaan mungkin ya, dari keramaian perkotaan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk seniman ya begitu ya Kang Dodon. Ya, Gitu. kejenuhan pasti ada lah. Kejenuhan Makanya pasti ada. kita perlu beristirahat di masa menjelang tua. Kita bercocok tanam, bertani dan lain sebagainya. Gitu. Awal Kang Dodon apa istilahnya meniti karir ya, Iya, ya. kalau bisa dibilang begitu. Oke. Bisa diceritakan Kang Dodon ya dengan segala apa yang pernah dilewati gitu. Oke, baik. Terima kasih buat sahabat-sahabat juga. Akang teh namanya siapa tuh? Saya Bukan ya. belum tahu juga kan. Emang tadi nggak kenalan ya? Belum. Oh, Belum lupa. kenalan. Astagfirullahaladzim, sampai lupa karena grogi ataupun apa ya, merasa terpukau gitu ya, Nah, dia iya. sampai lupa kenalin diri. Jadi saya tuh namanya Dian ya. Oh, Dian. Oke. Dian ya. Berarti kepanjangan kepandekan profesi saya. Saya komedian. Jadi Bisa aja. saya komedi. Nah, pakai komedi. Komedo bukan. Bukan komedi. Oh, Oke. oh gitu. Ini Dian. Oh, jadi Iya. digabung. Iya betul. Baik, Bisa mungkin aja ini. sahabat di mana saja Anda berada, sebelumnya saya sebetulnya sudah itu ada sahabat yang lewat ya, santai saja. Itu istri saya. Gitu. Sebelumnya mungkin perkenalkan sekali lagi, saya Dodon Jambu. Saya sekarang tinggal di salah satu pedesaan di Jawa Barat yang alhamdulillah kita sudah merasa tenang dari keramaian kota. Gitu. Dulunya saya pertama untuk karir nih. Saya berangkat ke kota Jakarta tahun 87. 87 Pada ya. saat itu saya memang bercita-cita ingin menjadi salah seorang artis, bagaimana caranya, dan saya melakukan aktivitas keseharian casting dan casting, Kang. Oh gitu. Jadi saya casting ke TV ini, ke TV ini, belum ada yang mentok dan sebagainya. Akhirnya pada suatu saat saya ketemu sama pertama tuh sama Pak Diki Chandra. Pak Diki Chandra yang sekarang jadi wakil wali kota. Betul, yang sekarang jadi Yang artis kan? Iya. Artis yang udah ini kan Iya. udah punya namanya. ketemu sama Pak Diki Oh, gitu. Chandra dan Ibu Rani. Istrinya. Pada saat itu Iya. saya tinggal di rumahnya Di mana itu teh? di Cileungsi, Bogor. Oh, Bogor, iya. Oke, saya tinggal di sana. Yang satu saat saya casting ke sana kemari dan sebagainya, saya dititipin ikut
sinetron, jadi figuran, Kang, hanya tumpang lewat saja. Yang gajinya pada saat itu Berapa? tidak jauh dari 25.000. 25.000. Ya, sampai 50.000. Tahun berapa maaf Paling kan? besar. Itu tahun 7 ya? bukan. Bukan. Oh, sudah 89. Oh, udah 2 tahun Iya. dari itu ya. Setelah itu mungkin saya suatu saat ada namanya lomba wajah mirip artis. Asal bukan itu yang Ya, asal betul. ya Pak, saya pernah dengar. Pada Ya. pertama itu aspal. Aspal. Asli apa palsu? Nah, sebelum asal. Jadi aspal gitu. dulu. Oh, Asli gitu. apa palsu? Tahun 91. Tahun 91 saya ikutan di SCTV. DCTV. Dengan peserta beda dengan dulu. Kalau dulu itu saya sampai 50 orang, Kang, yang masuk. Yang Wajahnya masuk. mirip. Mirip semua, Kang. Mirip, Bang. Cuman yang diambil yang termirip. Yang termirip. Dari 51 karena dulu itu ada salah satu unjuk pangabisa kalau orang Sunda. Iya, iya. Kita diadukan dari 50 diambil tinggal 25. Dari 25 diambil tinggal 15. Dari 15 diambil lagi tinggal 5. Nah, tinggal 5 itu betul-betul harus yang satu profesi dengan yang termirip. Nah, kebetulan saya ikut saat itu mirip dengan Herman Pelani. Herman Pelani. Yang rambutnya janggut. Oh iya iya. Yang di Sri Mulat. Mas Gogon. Oh iya. Saya mirip dengan Mas Gogon. Herman Pelani mah siapa itu ya? Yang paling ganteng. Iya kan dia. Iya. Oke, pada saat itu saya ikut wajah mirip sama Mas Gogon Sri Mulat. Nah, Mas Gogon Jambul tuh, dari Sri Mulat. Pada saat itu saya ikut. Nah, dan pada saat itu juga dites. Nah, kamu profesinya apa? Pada saat itu juga saya dari kecil sudah menjadi seorang seniman. Yang panggung ke panggung, yang ngamen lah istilahnya di tempat-tempat hajatan kayak gitu. Maaf Kang Dodon dipotong. Siap. Jadi lupa ini mau nanya asal mula nama Dodon Jambu itu gimana? Oh, oke. belum ini ya. Nah, nanti saya terangkan. Pada saat itu saya ikut dulu sama manajemen di Kitchen dulu tuh namanya. Di Kitchen. Ya, di Kitchen. Oh, di Kitchen. Manajemen ikut di asal. Saya milih Mas Gogon Jambul dan saya rela berkorban, kumis saya buang. Rambut saya seperti ini. Iya. Jambu kalau dulu normal, saya ganteng kalau lagi normal. Banyak cewek-cewek yang ngantri. Percaya. Nagih utang maksudnya. Ya. Udah saat itu ya akhirnya saya coba. Terus ditanya, kamu siapa nama? Nah, saya bilang nama saya tuh sebetulnya saya baru buka kartu nih. Gitu. Sahabat biar tahu, nama saya tuh Asep Muhammad Solihin. Oh gitu aslinya. Iya aslinya kayak Kiai ya. Asep Muhammad Solihin. Itu nama saya asli. Nama asli Asep Muhammad Solihin. Ya, itu. saya masih ingat dengan Dewan Juri saya panggil oleh almarhum Bapak Haji Taufik Sapalas. Ya. Dipanggil, kamu nggak komersil kalau namanya itu untuk di televisi. Terus wajah yang kamu mirip seorang pelawak, masa nama kamu seperti itu? Saya kasih nama apa? Kalau itu kan Gogon Jambul dari Jawa nih. Iya. Kalau saya orang Sunda, kamu harus dari D. Kalau Sunda mah ada mobil juga platnya D. Dikasihlah nama sama almarhum Taufik Sapalas, Dodon. Nah, diperlengkap lagi sama yang namanya Bapak Indro pada saat itu. Kamu udah aja pakai Jambu, jadi Dodon Jambu. Jadi dapat dua nama dari 2 orang. Jadi saya namanya Dodon Jambu. Jadi senior juga ya beliau. Beliau. Senior. Ikutlah saya di sana di aspal. Dan ternyata karakternya Mas Gogon Jambu itu seorang komedian dan saya pun bisa berkomedi. Akhirnya saya dapat juara 1 dari 50 orang. Pertama itu 10 juta Kang pada tahun 91 Kang, bayangin. Besar banget ya. Lumayan Kang. Kalau sekarang bisa 100 juta ya. Nah, maaf itu uangnya dibeliin apa gitu waktu itu? Saat itu saya kenang-kenangan, saya bikin salah satu sanggar. 10 juta? Ya, bikin sanggar. Jadi tempat untuk studio rekaman lah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena saya sering di radio, sering bikin dongeng, cerita Sunda, saya bikin seperti itu, bikin studio. Nah, akhirnya dapat, udah gitu 91.
92, 93, 94 ada lagi. Asal iya udah familiar ya. asal Mungkin ya. ikut asli apa palsu. Dapat lagi 10 juta Kang, termirip lagi. Oh, Masya Allah. Terus ada se-Asia The Protector tuh di Indonesia. Saya dapat lagi setiap kegiatan-kegiatan termasuk terakhir Cumi. Cumi cuman mirip. Cuman mirip artis ya. Ternyata saya dapat lagi. Begitu, alhamdulillah dari sana saya mulai berkarir. Dicabut oleh televisi ini, dicabut oleh PH ini, TV ini, saya ikut sinetron, mulai Sintong Pasar Jangkrik, terus Tuyul Bayu, Abidin Domba tuh apa ya yang kemarin. Ada salah satu film. Pokoknya yang terakhir saya filmnya Keong Mas Bro. Terakhir. Keong Mas Bro di salah satu televisi swasta di Antv lah. Saya ikut terakhir dan termasuk film Kampung KW. Jadi kita membuat salah satu komunitas pada saat itu karena saya tuh alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman yang mirip dengan artis. Saya membuat Padi. Padi itu Persatuan Artis Duplikat Indonesia. Saya sendiri sebagai ketuanya, Mas Indro sebagai Dewan Penasehat. Masya Allah. Jadi banyak orang-orang yang di Indonesia yang mirip artis ada di saya koleksinya. Gitu. Oh jadi ada ininya. Nah, itu dijakalin saya kan. Sehingga dengan beberapa tahun saya berkarir. Dan saya sudah pernah menjadi salah seorang kontestan dari Indonesia, seorang komedian yang mana dipertandingkan se-Asia Kang, 8 negara. 8 negara kita dipertandingkan. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2000. Oh, udah 2011. 2011 berarti dan udah 2012 ya? Kang. Saya 2 tahun ikut pertandingan. Dan pada saat itu ikut namanya Maharaja Lawak Mega kalau mau lihat. Iya. Nanti saya bisa dicari ya di YouTube ada. Ada di YouTube Maharaja Lawak Mega. Namanya Bawel. Disingkatan. Bawel itu Bandung Welcome. Karena ke Asia kita pakai dikit gengsi bahasa Inggris gitu. Ini sejarahnya luar biasa. Ayah saya tuh seorang seniman di Jawa Barat yang punya nama. Kalau dulu ada Reog BKK, ada Reog si Betok. Ayah saya itu menjadi seorang pelawak namanya Mang Acai. Mang Acai itu komedian. Oh jadi turunan dari keluarga juga gitu, dari ada darah seni dari ayah. Ayah sampai juga ke luar negeri juga ya, dulu sampai ke Jepang. Itu hanya bermain seni Sunda, reog kayak gitu ya, bermain ke luar negeri. Dan alhamdulillah saya sendiri pun sudah merasakan mengikuti jejak ayah. Bisa saya sampai udah 8 negara saya tampil. Masya Allah. Tapi ke sana juga masih bertanya bohong karena sana itu selain saya ikutan pertandingan, saya suka menghibur para TKW dari Indonesia. Misalkan kita ke Singapura atau ke Malaysia, kita di sana itu menghibur para TKW yang ada di negara tersebut. Gitu. Jadi mungkinnya buat sahabat yang melihat sekarang Kang Dodon seperti ini, itu prosesnya tidak segampang membalikan telapak tangan seperti itu. Ternyata ada proses-proses yang harus dilewati ya. Betul sekali. Ini nih di proses ini. Makanya saya masih ingat perkataan almarhum, orang tidak akan sukses tanpa proses. Jadi dia selalu menekankan Pak Haji Taufik Safalas itu action dan fokus, melakukan dulu pergerakan apapun proses dan fokus pada pekerjaan tersebut. Nah jadi konsisten ya. Karena kalau tanpa dua hal tersebut memang tidak akan tercapai. Betul. Biar tercapai segala sesuatu juga begitu. Nah kayak penonton nih yang ada di rumah, ini fokus dulu, dengerin dulu pembicaranya dan lain sebagainya. Udah selesai baru subscribe. Gitu. Jadi share. Jangan dulu di skip ya. Karena masih banyak obrolan yang istilahnya daging hungku kalau bahasa Sunda ya, ini daging semua. Ya, insya Allah daging semua ini. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi kuncinya begini, yang saya rasakan karena saya menjalankan dua hal tersebut, action dan fokus. Artinya saya mengadakan proses. Saya berlatih. Dulunya saya juga segan. Gimana saya harus manggung sama Bang Komeng. Maaf, untuk
jadi seorang komedian itu harus sekolah atau gimana itu Kang Dodon? Kalau komedian Sekolah itu, sanggar atau apa gitu? komedian itu sebetulnya tidak ada sekolahannya, sedunia pun nggak ada. Belum ada namanya sekolah komedian. Ini pengembangan salah satu bakat dari diri sendiri. Oh, jadi harus ada bakat dulu. Nah, harus ada bakat dulu. Nah, kalau sudah ada nampak bakat, jalankan yang dua hal, yaitu action dan fokus. Action ini Action dan fokus ya. ya melakukan salah satu aktivitas di mana kita harus berproses. Mau latihan lawak, mau nonton lawak. Jangan karena kita pelawak nggak mau nonton lawak. Nah, kalau misalkan Kang Dodon ya, kalau misalkan kita udah istilahnya kayak Kang Dodon udah pro ya, udah ini, itu kalau latihan masih suka dilakukan gitu. Nah, Atau gimana itu sampai sekarang itu? ya tadi kembali lagi saya berproses, saya selalu melakukan latihan. Jadi kalau latihan saya mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Saya selain dari berlatih dengan partner untuk lawak ya, saya ada salah satu kunci di mana saya itu bisa seperti ini. Saya berlawan main dengan cermin. Jadi nanti Ngaca aja. nanti Ngaca. bisa lihat pemirsa, saya punya cermin. Di mana cermin itu dari tahun 90 ada sampai dengan detik ini. Jadi saya bermain dengan kaca. Jadi di sana komedian akan kelihatan mimiknya bagaimana. Tahu kekurangan kita gitu ya. Kita main gestur bagaimana Kelihatan gitu. Walaupun kita jago verbal, kalau kita tidak bisa lihat membawakannya, orang tidak akan ketawa. Nah, kecuali kalau saya punya prinsip. Jadi bagaimana kalau jadi orang pelawak untuk disungsurikan coba langsung. Saya mah selalu ketawa karena kalau saya lagi manggung nggak ada yang ketawa, saya turun ke bawah panggung, semua dilikitik gitu, jadi seri-serian kabehanana gitu. Itu mah atau dipaksa. Jadi itulah prinsipnya action dan fokus. Kita selalu proses kan, selalu latihan. Walaupun saya seperti ini setiap hari dan setiap saat. Kebetulan malam ini juga tadi malam saya sudah bermain wayang bodoran Kang. Saya bermain sama kayu Kang, sama si Cepot Kang. Main sama si Cepot, alhamdulillah. Malam itu ada pesta laut di Cipatujah. Saya baru pulang. Dan untuk sekarang ini, untuk aktivitas Kang Dodon seperti apa? Apakah sebagai komedian saja? Apa ada profesi yang lain gitu? Nah, mungkin saya saat ini karena sudah 4 tahun, saya sebetulnya sudah pengen berhenti sih. Cuman untuk Kenapa? Saya sudah pengen pensiun muda kalau ada pensiun. Ya. Tapi nggak ada ya kalau videonya sama tuh. Sama. Ya. Iya. Yang akhirnya saya mungkin berpartisipasi untuk aktivitas keseharian saya di event organizer. Masya Allah ya. Jadi saya mengelola IO ya. Ya, jadi IO ya. Jadi bukan hanya IO saja, saya banyak pekerjaannya di advertising, di agensi, Masya di Allah. organizer ikut, terus menjalankan program-program baik pemerintahan ataupun swasta. Jadi saya melakukan hal kegiatan itu. Multi talenta banget sahabat ini. Aduh, Masya Allah. Tapi manggung masih jalan. Manggung masih jalan. MC juga ya. Cuman mungkin di nyanyi juga. Nyanyi juga diborong sahabat. Aduh, ini saya sudah rekaman. Jadi yang butuh kaset dan CD-nya bisa dibeli di apotek material atau obat. Aduh, kirain itu apa? Baru mau didengerin, udah serius-serius sahabat. Aduh, Kang Dodon mah ada aja ya ini. Nah, itu mungkin jadi keseharian pekerjaan saya seperti itu. Selain daripada itu, mungkin saya membantu rekan-rekan para YouTuber. Ada yang bikin sinetron, ada yang bikin film. Dan katanya sekarang untuk di rumah yang di desa itu, Kang Dodon ada planning bikin ini ya, katanya buat YouTuber apa gitu di rumah saya, dibikin seperti apa gitu ya buat saat aktivitas ini YouTuber. Saya tuh dengan halaman tuh saya rubah karena di Tasik ini belum ada yang namanya studio alam. Saya bikin studio alam. Belum ada? Belum ada ya. Saya bikin. Jadi studio alam itu di sana tuh ada warungnya Kang, ada pos ronda, ada tajuk Kang, musola kecil gitu. Ada rumah kumuh, ada rumah orang kaya dan sebagainya. Jadi satu rumah itu berikut halamannya saya bikin studio alam. Jadi rumah itu bisa dikatakan rumah multifungsi atau ya? Itu mengingatkan saya ke belakang. Jadi saya daripada kesel saya bikin sendiri. Karena saat sekarang juga banyak rekan-rekan yang ingin buka YouTube. Banyak Kang. Jadi datang ke rumah di YouTube. Jadi sama saya diborong Kang.
Ya, saya sutradara, iya Kang. Terus saya bikin scriptwriter, Kang, tulis Oh benar. gitu. Terus kameramennya saya sendiri. Masya Nah, Allah. setelah kameramen, ngedit saya sendiri yang ngedit. Masya Allah. Nah, jadi yang punya YouTube enak tinggal nayangin, Enak, nayangin oh aja. gitu. Ya, cuman bayarannya harus mahal. Tadinya saya mau gitu karena mahal. Oh mahal ya. Aduh. Mundur lagi. Mundur lagi. Enggak, kita tidak komersil. Insya Allah saya bantu teman-teman yang pengen membuka YouTube, yang pengen berkarya. Kalau Don ini mau nanya lagi, yang sampai sekarang belum tercapai ini sama Kang Dodon ya apa itu hal-hal apa yang ini belum tercapai kayak Betul. artis saya pelawak udah ya. Nah apa yang belum itu? Yang belum cita-cita yang saya laksanakan menjadi anak yang soleh. Iya. Sama tuh. Itu saja kan. Sama. Kalau sama yang ya. lainnya alhamdulillah saya sudah merasakan. Oh jadi Nah, ini serius bener-bener sahabat. Iya, serius. Walaupun ini kita ketawa-ketawa tapi kalau menjadi anak yang soleh itu emang suatu cita-cita yang sangat mulia ya. Iya. Emang itu bagus banget gitu. Itu harus itu. Jadi seperti itu. Mau tidak mau ya tadi tuh awal itu saya berangkat ke Jakarta, mau tidak mau saya tidak menutup kemungkinan bagaimana untuk menutupi perut di kota Jakarta. Ya, saya melakukan hal-hal kayak menjadi seorang preman. Jadi preman? Pernah saya menjalani preman. Saya Enggak, maksudnya gini, kan Kang Dodon badannya kecil. Iya. Preman kan harus ini, kayak saya minimal kayak harus gini. Kok bisa gitu? jadi saya dibesarkan kok bisa di gitu? kota Garut, Kang. Di kota Garut. Di mana di kota Garut saya tuh kalau anak-anak di Garut tuh anak-anak kecil juga udah belajar bermain silat, bela Oh, diri. berarti kayak yang dan di sebagainya. sinetron sekarang ya, kayak Iya. preman dan itu gambaran di kota itu. Betul. Jadi seperti itu kenyataannya. Saya kenyataan. Oh gitu. Saya ikut pernah di sinetron preman pensiun 1 dan 2. Langsung saya ke ABC, awas ada copet dulu. Jadi saya ikut. Memang kebanyakan tuh preman-preman seperti teman saya tuh Kang Pipit tuh, almarhum. Almarhum ya. Itu dekat sekali dengan saya. Bisa dilihat di channel YouTube-nya Iya saya. iya. Jadi kalau pemirsa pengen tahu juga. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi saya berangkat di Jakarta. Bagaimana caranya saya pernah menjadi preman, Kang. Preman. Jadi pengen untuk menutupi perut aja, Kang. Hidup Tapi di itu kan Jakarta. harus, kalau jadi preman itu kan kita harus apa istilahnya nggak ada belas kasihan gitu. Iya. Tahu seperti itu? Iya. Sadis seperti itu atau gimana gambarannya? Iyalah. Dulu itu untuk mencari makan hal seperti itu. kayak apa berkelahi gitu. Ya, saya mengalami hal seperti itu, Kang. Nah, dari sana akhirnya saya ketemu salah seorang orang tua di mana saya diarahkan. Akhirnya saya bekerja di rumah makan. Di Di rumah Cipiringan. makan, Di rumah Masya makan Padang. Allah. Nah, dari sana keseharian daripada nggak ada kerjaan saya ngamen, Kang. Ngamen. Ngamen keliling ke pasar-pasar kayak gitu, Kang. Akhirnya ya mungkin harus ketemu saya dengan rezeki. Ditakdirkan saya harus menjadi seorang komedian. Nyampe lah jadi komedian. Masya Allah. Perjalanan yang sangat luar biasa, yang susah. Perih ya. Perih Perih, kan? saya tidak pengen untuk makan ya itu. Iya. Tapi maaf udah berkeluarga itu? Belum. Belum. Usia berapa kira-kira itu? Saya tuh usia 20-an lebih lah. 20-an lebih. Jadi masih mencari jati diri ya gitu. Jadi diri. Nah, itu perjalanan saya, kan. Nah, kalau cerita Kang Dodon bisa nyampe ke pedesaan ini seperti apa itu? Nah, ini yang sangat luar biasa, Kang. Saya dipertemukan benar-benar pada saat itu tadi yang dikatakan saya pengen pensiun karena pelawaknya tidak ada pensiunan. Iya, sama Ya, tidak ada saya. pensiunan Seniman ya, pelawak, seni ya. musik ya. Akhirnya saya menjadi tim sukses, Kang. Tim sukses Salah satu ya. gubernur di Jawa Barat. Kan. Nah, sebetulnya teman-teman artis banyak yang jadi pejabat, saya selalu menjadi tim sukses dari mulai Kang Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Kang Diki Chandra, gitu dan lain-lain ya teman-temannya ya, Iya, termasuk yang menjadi dewan. Terakhir ada Pak Uur Janulum, nah, wakil gubernur Jawa Barat. Iya. Pada saat itu saya 7 bulan di kota Tasik sama Kang Pipit berdua. Dan untuk lahirnya mah bukan di Tasik ya, kalau saya lihat di ini di biodata di
Mbah Google di Bandung ya? Iya. Betul itu. Betul. Kelahiran Saya Bandung ya? lahiran Bandung, dibesarkan di Kota Garut. Nah, saya lanjut lagi, Ya. ketemu Kang Uru Janul Ulum. Nah, pada saat itu saya dengan posisi seorang duda. Duda keren ya. Duren. Duren. Iya, iya. Keren. Ketemulah seorang janda di Kota Tasik. Dia juga suka seni peran. Peran. Oh gitu. Akhirnya ketemu. Sefrekuensi ya. Sefrekuensi akhirnya saya nikah. Dan Masya tinggallah di desa. Saya beli tanah di desa, beli rumah Masya di desa, Allah. bangun di desa, apa-apa bikin kebun dan lain sebagainya. Nah, jadilah orang Tasik sekarang. Masya Allah. Sudah 5 tahun kan. Waduh, udah 5 tahun ya. 5 tahun, Masya ya. Allah. Iya. Mungkin inspirasi juga buat saya, sahabat, bisa jadi inspirasi. Jadi prosesnya itu nggak semudah itu ya untuk kita menjadi seperti sekarang. Ini kayak Kang Dodon, jadi butuh mental yang sangat kuat, doa juga ya, doa dari orang tua mungkin. Nah, itu yang paling bagus. Cek orang Sunda menu paling mati hanya doa orang tua. Jadi kalau apapun yang saya lakukan, seperti saya mau bertanding ke luar negeri, saya minta doa. Kayak lagu Roma Irama apa? Hai manusia, tetetetet, hormati ibumu ya. Nah, seperti itu. Itu betul. Jadi perjuangan dan doa itu betul-betul. Nah, itu juga perjuangan dan doa ya. Jadi segala sesuatu pun mintalah restu sama Allah. Masya Allah. Karena di dunia ini tidak ada surga yang paling nikmat di dunia ini, hanya doa orang tua. Apapun orang tua doakan pasti akan terlalu. Untuk orang tua sendiri sekarang masih orang ada? Orang tua saya bapak sudah meninggal. Iya. Kalau ibu masih ada di Kota Bandung. Masya Allah. Nah, untuk Kang Dodon sendiri ini anak yang keberapa ini dari keluarga? Wah, kalau saya mah Kang, ibu saya tidak mengenal KB. Ibu saya aja nikahnya umur 13 tahun, Kang. Oh, iya. Kalau dulu ya seperti itu. Jadi saya anak yang ke-6. Semuanya keluarga 12, Kang. 12, saya anak ke-6. Seniman semua atau gimana itu? Tidak, yang jadi seniman saya sendirian. Benci ya. Benci ya. Oh, jadi yang ini ke ayah cuman Kang Dodon aja. Saya sendirian. Oh, Masya Allah. Iya. Yang lainnya biasa-biasa. Biasa, iya nggak jadi ngartis ya gitu. Jadi ya biasa aja gitu, seperti warga biasa gitu ya gitu. Karena saya larang juga. Kenapa? Nanti saya banyak saingan. Oh, betul ya. Jadi saya tinggalin. Ulah mana mah cenah gitu nya meureun Selasa ieu. Ulah mana mah ulah nuturkeun urang cenah gitu ya. Padahal takut ada saingan keluarga. Nah, kalau ini mah itu gitu. Dan untuk maaf istri yang sekarang udah punya momongan atau anak? Alhamdulillah, saya punya anak satu saat ini. Jadi dari beliau juga satu, dari saya satu. Saya sebetulnya anaknya banyak, Kang. Oh, anaknya banyak ya. Saya sudah 5 anaknya. Karena saya sering menikah, Kang. Oh gitu. Ya, saya sudah 7 kali, Kang, menikah. Asli itu tuh? Nah, ini yang terakhir, Kang. Oh gitu. Terakhir. Saya juga baru sekali. Ini berarti jangan bener. Baru, Kang. Udah sekali aja, Kang. Iya. maaf ya. Maaf my wife. Mudah-mudahan ini ya, yang terakhir gitu. Amin. Saya sudah punya niat bahwa ini adalah istri yang terakhir. Masya Allah. Jadi dan alhamdulillah juga sefrekuensi ya gitu. Jadi bisa mendukung saling ini ya gitu. Bisa lihatlah di YouTube-nya di Kotak TV atau Kotak di TV Cemerlang. TV Cemerlang ada istri. Ada istri di sana. Ada Kang Dodon juga. Ada juga. Itu hasil karya saya semua itu. Nah, seperti background ini juga tuh sahabat ya, di belakang ada rumah. Apa ini tuh berarti? Nah, ini kayak sering lihat juga ini ini ya. dari pakai konten kita. Oh, ini teh ada orang atau gimana? Ada. Oh, ada orang. Tapi enak ya, estetik gitu ya. Ya. Gitu. Sahabat semua di mana saja Anda berada. Jadi satu kali lagi, jangan lelah untuk berkarya. Pantang mundur. Kita belum berhasil. Tetap fokus dan action. Nah itu fokus dan action ya. Terutama untuk para seniman yang senang nonton, karena ini link channelnya para artis-artis nih. Saya lihat nih. Jadi satu keberhasilan yang diraih itu adalah dari mulai proses dulu. Jangan merasa lelah, kita selalu berproses dan semuanya, terutama untuk di bidang komedi harus mau berlatih. Karena tidak akan ada yang jago atau yang pintar tanpa berlatih. Iya betul ya, kita harus selalu rendah hati ya. Nah seperti Kang Dodon ini
Saya kira gimana gitu ya, ternyata orangnya ramah, baik, tidak sombong juga, somea ya gitu sahabat, masya Allah banget. Jadi welcome ya untuk kedepannya Kang Dodon ini kan di rumah tuh dibikin ini ya buat youtuber-youtuber yang pengen gitu ya kerjasama atau belajar sama Kang Dodon, boleh ya atau boleh Mak. Enggak, silakan yang mau tinggal nanti kita kontak aja ya ke DM ya. Ya. Ini untuk pemirsa di mana saja. Jadi untuk jangan berkarya lah. Jangankan kita pejabat juga sama. Kebetulan saya punya family jadi pejabat. Pak Prabowo apa? Nah, itu family, Pak. Saya waktu ke Istana Negara, Pak Prabowo bilang begini, keluarga. Ternyata saya keluarga. Masya Allah, aduh kirain teh, aduh ya Allah, ini ada aja pokoknya ya kalau sama pakar nama suhu nama gitu sahabat ya. Sahabat, mungkin untuk vlog kali ini saya ngobrol santai sama Kang Dodon, seorang seniman sejati, seorang komedian, seorang penyanyi ya, MC juga bisa. Jadi multi talenta, masya Allah banget. Jadi mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Jadi terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah nonton vlog ini, video ini sampai selesai. Dan jangan lupa kalau suka di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kang Dodon ya. Kita tutup saja. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.